Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'ts wan nahdah. Sadatul ulama al-muhtaramin wa ala ra'sihim hadratus syekh sayyidi wa maulai Kiai Haji Fathul Huda nih. Nurul Huda yang biasa dipanggil Bahdah, hafizahullah biriayatih wa tala baqa'ah fi sihatin wa afiyah dhukhran lana wal ummah wa jami' usratil ariqah wan nabilah min dzurriyyatil almarhum wal maghfurlah Mbah Jazuli, Gus Kautar, Gus Fahim dan gus-gus yang lain. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasan dari Gontor, dari mana? Ya. Kiai Kikin, Kiai Gus Miftah, Kiai Abdul Kafabih, Rais Syura PBNU kalau saya bodolan, masih Rais Syura. Dan saudara saya Kiai Komjen Ahmad Dhofiri. Komjen. Irwasum. Niki lahir dari Desa Tegalurung, Indramayu, basisnya kaum Nahdliyin. Rumah aslinya kelahirannya persis sebelahnya masjid. Barzanji hafal nih, Barzanji. Al-Mukarram Azizi wa sahibi Gus Miftah, kiai terkenal nih, sangat terkenal, bandrolnya mahal. Mantan tetangga saya Gus Dr. Abdul Muhammad Iskandar yang insya Allah di masa akan datang jadi presiden. Kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Insya Allah sukses yang akan datang. Wabakil masyayikh, ru'asa syuriyah, hadratul mustasyarin, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al-mu'tabarah, ashabal madaris, khirijin minal ma'had al-falah, hafidhakumullah, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abna'i minat talabah wa banati minat talibat, ayyuhal hudur. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa bergabung silatul arham dengan pesantren Ploso Al-Falah dalam rangka bimunasabati dzikra wafatil marhum Mbah Jazuli, Mbah Zainuddin, Mbah Munib, Mbah Hamim, juga dzikra miladil falah yang ke-100. Luar biasa. Dan hadirin saya lihat lebih banyak lagi daripada tahun kemarin. Ini berarti kecintaan kita terhadap pesantren semakin bertambah. Para ibu nyai yang saya hormati, pesantren merupakan al-hisnul hasin, benteng yang kokoh, lit-thaqafah wal hadarah, benteng yang kokoh mempertahankan budaya, akhlak terutama akhlak al-karimah. Tanpa pesantren kita nggak tahu akhlaknya generasi muda, anak cucu kita seperti apa, kita nggak tahu. Menawi mboten percaya,
Panjenengan nggak ada putra kalih. Satu pesantren, satu enggak pesantren. Ayo nanti hasilnya lihat. Saya jamin yang alumni pesantren insya Allah menjadi orang birrul walidain, yang ahli ibadah, bertakwa, berakhlak. Tapi kalau bukan keluar pesantren, saya enggak jamin. Saya tidak jamin. Yang kedua, pesantren masih mempertahankan tafaqquh fid din. Di luar agama Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, bukan menghina. Saya ngomong apa adanya ilmiah. Tidak ada ilmu semacam usul fiqh. Metode memahami teks. Gak ada metode memahami teks Injil. Memahami caranya piye, caranya gimana, istimbat, istidlal dari teksnya Taurat, betul wonten. Tidak punya ilmu semacam usul fiqh. Hanya di agama Islam yang ada usul fiqh yang digagas oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abd Yazid bin Abdul Muttalib. Syafi'i lahir di kota Ghazah yang sekarang lagi digempur Israel tahun 150, wafat di Fustat Kairo tahun 204 Hijriah. Jadi usianya hanya 54 tahun Imam Syafi'i itu. Ghazali 55, Imam Nawawi 45. Bapaknya Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim 39. Saya 71, Masya Allah. Cucu 10, dikira kalau masih nom apa? Ada orang usianya panjang tapi gak ono faedahe, sempit. Ada orang usianya pendek tapi jembar. Yang usianya panjang sempit itu lumayan kalau pilkada suara satu lah lumayan. Ya PKB bisa tambah satu suara lah. Imam Syafi'i menggagas ilmu usul fiqh dimulai dari membuat surat menjawab pertanyaannya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi yang bertanya bagaimana caranya memahami syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i menulis surat, adapun yang nulis namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, beliau dikte. Caranya memahami syariat Islam harus paham Al-Quran, ayat Quran ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada mutlaqah, ada muqayyadah, ada ammah, ada khassah, ada hakiki, ada majazi, ada nasikhah, ada mansukhah. Di luar agama Islam nggak ada itu. Paham betul? Di Islam pun hanya di pesantren yang masih mengkaji usul fiqh. Dari Lataiful Isyarat sampai Jam'ul Jawami'. Saya ngaji sama Al-Maghfurlah Mbah Kiai Mahrus, Ghayatul Wusul, wangel banget itu. Dan suruh baca sendiri, Kiai Mahrus hanya mendengarkan pada subuh itu. Karangan Imam Abu Zakaria Al-Ansori, Usul Fiqh. Disingkat saja ini, biar panjenengan bangga jadi orang santri. Di luar agama Islam tidak ada ilmu semacam ilmu mustalahil hadis. Menseleksi informasi, menyaring, metode menseleksi kabar berita, sahih, hasan, dhaif. Nggak ada di luar, di Kristen nggak ada itu, nggak ada itu. Di kita informasi berita, qala Rasulullah, sebentar, syaratnya ada 4. Kalau antara murid dan gurunya itu ketemu, kalau nggak ketemu nggak sahih. Misalkan saya mengatakan kata Gus Dur sahih karena saya ketemu Gus Dur. Tapi kalau kata Mbah Hasyim enggak sahih karena saya enggak ketemu dengan Mbah Hasyim. Yang kedua, gurunya dhobit, cerdas, enggak pernah lupa, hafalannya kuat. Yang ketiga, thiqah, bisa dipercaya. Enggak pernah nyolong sendal di masjid. Kalau di kitabnya contohnya enggak pernah nyolong 1 butir bawang merah, itu di kitabnya. Kalau saya contohkan nggak pernah nyolong sendal di masjid. Dan adil. Kalau memenuhi 4 syarat baru hadis
soheh. Kurang satu, turun hasan. Kurang dua, turun do'if. Do'ifnya mauquf, munqati', maqtu', mu'allal, mursal, mu'an'an, sampai ke mungkar, makdzub. Gak ada di agama Kristen, di agama Yahudi, gak ada itu. Hanya di Islam. Islam pun hanya di pesantren. Di luar pesantren sudah gak telaten. Udah hadis sahih Imam Bukhari pasti sahih. Ya iya. Itu berarti ingin tahu mateng itu ente itu. Tahu makan sudah dimasak. Tapi mengapa sahih? Itu kita harus tahu dengan memahami mustalahul hadis. Itu yang digagas pertama kali bikin mustalah hadis Imam Syihabuddin Roma Hurmuzi tahun 99 Hijriah atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bukan orang Arab. Bukan orang Arab itu, Roma Hurmuzi bukan orang Arab. Yang menggagas ilmu mustalahul hadis. Di luar agama Islam tidak ada ilmu semacam ilmu tajwid. Maca Taurat, maca Injil, kudu idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf mad, gak ada itu. Tanya pada pendeta, pada Roma sana tanya. Ada kan ilmu semacam tajwid lah. Caranya maca Injil, Taurat, idgham, idhar, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz. Hanya di Islam. Islam pun hanya di pesantren. Di Jakarta banyak orang khutbahnya, waduh, enak, bagus khutbahnya. Bocong ngeluarkan dalil Quran, perentang-perentong, berantakan. Maklum SAG, Masya Allah, sarjana alam. Kalau ada, makanya gini, masjid jangan dikasih buku khutbah, buang. Kalau ada alumni Ploso, Lirboyo, khutbah moco, ojo tinggu maneh. Apa bedanya keluar Lirboyo Ploso kalau dengan SAG? Harus ada bedanya. SAG maklum moco. Alumni Ploso, alumni Lirboyo, hafal khutbah Jumat, hafal khutbah gerhana, hafal manaqib Syaikhul Qadir Jalani, hafal talqin, hafal khutbah nikah, hafal tahlil. Siap? Ini alumni semua kan? Siap? Awas, ono si khutbah moco, oh jadi amplopin. Tidak ada qiraat di agama selain Islam. Kita punya qiraat sampai 10 caranya maca Quran. Yang 3 syaddah, yang mutabarah 7 qiraat sab'ah. Ayo tanya pada orang gereja, ada nggak qiraat? Macam-macam qiraat maca Injil, maca Taurat. Boten wonten. Di Islam pun hanya di pesantren. Di luar pesantren udah nggak ada itu. Mas, kenapa saya ngomong gini? Maksudnya apa? Supaya kita bangga menjadi bangga mboten. Makanya tanpa pesantren Islam hanya namanya doang, hanya plang saja Islam. Yang hafid Quran ya wonten, di luar NU ya wonten, tapi sangat sedikit. Tapi kalau dari pesantren hafid Quran mau berapa kontainer? Bahkan anak kecil-kecil hafadzul Quran, hafadzatul Quran. Paham betul? Berjasa besar menjaga orisinilitas Quran. Kalau ada percetakan salah, nambahi atau ngurangi, pasti ketahuan. Kenapa? Karena dihafal Quran itu. Tanya gereja, Romo hafal enggak Injil? Tanya pagoda. Tanya pendeta-pendeta agama lain. Hafal enggak kitab sucinya? Rigveda, Mahafad Gita, Upanishad, itu agama Hindu Buddha itu. The Old Testament agama Yahudi, The New Testament agama Kristen. Ayo tanya, ada nggak yang hafal? Romonya, jangan murid, jangan. Romonya, betul wonten. Maka kita harus bangga jadi orang santri. Orang yang ngajinya belum tutup, orang ngajinya belum selesai, dikit-dikit mengatakan haul bid'ah, ziarah kubur bid'ah, tawasul musyrik. Ya Allah, ini ngajinya durung hatam ini. Maklum SAG maklum.
Haul itu kita lagi mengadakan tawassul agar ruh kita yang parsial komunikasi dengan ruh yang universal. Ruhnya Mbah Jazuli sudah bergabung dengan ruh universal. Arwahul ulama was solihin, arwahul anbiya wal mursalin, dan puncaknya ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lagi komunikasi. Sekarang kita ini ruhnya masih parsial, masih juz'i. Ruh kita sekarang masih juz'i. Rasulullah sudah kulli, ruh universal. Nah, orang-orang soleh kumpul dengan ruh universal. Nah, tawasul ini dalam rangka silatur ruh, sila ruhaniyah, agar ruh kita nyambung. Si hello lah, hello, halo gitu kira-kira. Dengan ruh yang universal. Kalau tawassul dengan Nabi Muhammad di Qur'annya ada. Kalau dengan para wali, para ulama ya enggak, di Qur'annya enggak ada. Kalau tawassul dengan Rasulullah ada di Qur'annya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Surat apa? Ayat piro? Boleh ono dewe? Enak banget tak duket surat. Apa artinya? Orang-orang yang banyak dosanya seperti saya. Orang-orang yang banyak dosanya seperti saya datang kepadamu Muhammad, istighfar di sampingmu, di depanmu Muhammad, di raudhah sana, dan engkau pun Rasulullah pun ikut mendukung istighfarnya saya, lawajadullaha tawwabar rahima. Lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosanya saya, dosanya orang itu yang ziarah. Berarti Rasulullah diberi hak otorita memberi syafaat, menolong umatnya yang istighfar. Paham boten? Jadi tawasul dengan Kanjeng Nabi itu sunnah apa bid'ah? Bahkan wajib, bahkan wajib malah, bukan hanya sunnah. Suatu ketika ada satu suku, satu kecamatan, gampangannya pun satu kecamatan, namanya Kecamatan Mudor. Seluruh suku Mudor menghina, mencaci maki Rasulullah. Muhammad edan, majnun, Muhammad sahir, tukang santet, Muhammad syair, penyanyi. Rasulullah lajeng melaknati, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor tahun-tahun yang seperti engkau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik piro? Pitung tahun. Betul, suku Mudor 7 tahun tidak ada hujan, tidak ada pangan, tidak ada gandum, tidak ada jagung. 7 tahun. Terpaksa suku Mudor datang ke Madinah, dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana kata Rasulullah? Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Biasanya nyaci maki saya kira ngarep ngebom dah. Ada apa kamu ke sini? Apa maksudnya kamu sekalian datang ke sini? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal azra tudmi lisatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handolil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya wa lil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa ente kesini? Kamu sekalian kesini? Jawabnya, Atainaka litarhamana. Kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Agar engkau merahmati kami. Nabi enggak melarang tuh. Jangan minta rahmat sama saya, musyrik.
Minta rahmat sama Allah. Enggak tuh. Enggak jauh begitu, enggak. Jangan minta rahmat sama saya. Musyrik itu. Kalau minta rahmat sama saya, minta rahmat langsung kepada Allah. Enggak tuh, enggak dilarang, enggak. Nabi mendengarkan. Kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun enggak ada gandum. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya karena kurang minum. Ibu-ibu yang menyusui meninggalkan anaknya karena tidak keluar air susunya. Pemuda yang gagah, kuat, sekarang lemah lunglai. Minal ju'i sumtan, karena kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nas indana siwal handal. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput padang pasir yang pahit itu. Fa anta li dunyana wa anta li dinina. Engkau tempat berharap kami urusan dunia pun urusan agama. Syafaatnya kami harapkan. Nabi tidak melarang. Bahkan beliau mendoakan, Allahumma asqihim ghaithan mughitha wa anzil alaihim minas samaa'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya 'adzabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa berkah, jangan hujan bawa malapetaka, banjir atau longsor. Mereka belum pulang, di Mudhar sana sudah hujan. Percaya tidak? Percaya betul? Ada yang tanya pada saya, ente cerita gitu dari mana sih? Dari kitab tarikh, saya bilang. Dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh nggak ada tuh. Saya tanya, kitab tarikh yang ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin. Yang nggak ada goblok. Yang 65 halaman itu. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnil Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk lit Tobari, 10 jilid. Tarikh Hadwal Islamiyah karena Profesor Dr. Ahmad Shalabi, 9 jilid. Baru tahu cerita seperti ini. Bacanya terjemahan apa? Khulasatu Nur Yakin. Sudah sombongnya, Masya Allah, kesana kemari pakai dasi, waduh, nggak bawa tas, terjemahan. Kalau santri nggak usah sombong, ya nggak usah sombong ya, pakai sarung biasa. Ya kalau nggak ada celana dalam nggak usah pakai celana dalam pula, nggak apa-apa. Pakai bakyak. Tapi kalau membahas kitab ilmiah, Babul Hiwalati, bab ini menjelaskan letter of credit, itu cara maknanya. Babus Salami, bab inden. Babul Musyarakat di bab profit sharing. Al-Murabahah wal Mudharabah, markup profit. Babul Doman, bab bank garansi. Babus Sukuk, obligation. Pakai sarung, nggak usah pakai celana dalam. Tapi cara menjelaskannya, waduh. Ekonomi Islam konsepnya profit sharing, markup profit, obligasi, wah, letter of credit. Paham betul? Ojo Babul Hiwalati ligeran. Yo apa ligeran iki? Babus Salami tempo. Yo apa tempo iki? Inden. Hiwalah letter of credit. Hiwala itu. Paham betul? Harus begitu supaya kita keren. Jangan besar hati, jangan kalah dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian, maka jelas sekali tawassul min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ada 3. Qauliyah, ngendikane Rasul, sabda-sabdanya. Fi'liyah, kelakuan Rasulullah. Yang ketiga, sing ngomong bukan Rasulullah, sing lakoni dudu Rasulullah, tapi dibenarkan oleh Rasulullah, namanya sunnah takririyah. Apa? Seperti ngalem Kanjeng Nabi tawassul wau niku. Itu namanya sunnah takririyah. Lah Labid bin Rabi'ah masuk Islam. Setelah masuk Islam terkenal dengan syairnya, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahala tazailu wa kullu mri'in yawman sayu'lamu haluhu idza kushifat 'indal ilahil mahasilu wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum duwaihiyatun tasfarru milhal anamilu. Santri sing ngaji alfiyah tahu semua syair ini. Karena itu mahal syahid apa? Lafal khola. Khola bisa fi'il, kholallaha,
atau bisa huruf jar baca kholallahi. Apal semua ya. Itu syairnya Labid bin Robi'ah, ketua kepala suku tadi itu dari Mudor. Itu tawassul bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah tawassul karo Wali Songo, kalau Mbah Jazuli, beliau orang soleh yang sekarang sudah bergabung dengan Ruhul Kulli, Ruh Universal. Insya Allah kita harapkan illa biidnih, Allah mengizinkan kepada almarhum memberikan syafaat kepada kita semuanya. Percaya mboten? Yang percaya pasti dapat min ahli syafaah, yang tidak percaya mahrumun anha abadan. Yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad beri syafaat tidak akan dapat syafaat selama-lamanya. Yang percaya dapat. Ayo pilih mana itu, pilih mana, terserah. Mau percaya mau enggak, belum betul maksud, terserah. Ya Allah, paham betul? Begitu pula muji-muji Kanjeng Nabi, bid'ah. Orang tahu moco, ya Allah. SAG ini keluaran perguruan tinggi swasta. Dosennya sering mogok, mencret. Dia sering bolos. Bayar 15 juta di wisuda SAG, 15 juta. Suatu ketika ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Kakaknya namanya Bujair, sudah masuk Islam. Kakaknya masuk Islam, Bujair. Oleh adiknya Ka'ab ini dinyek. Ala abligho anni Bujairan risalatan fahallaka fima qulta waihaka hallaka saqaka bihal ma'munu ka'san rawiyatan fanhalakal ma'munu anka wa allaka. Kamu itu diminumi arak oleh Muhammad. Sakoka bihal makmun, jangan Muhammadnya makmun yang bisa dipercaya, orang bisa dipercaya. Sakoka bihal makmun, kamu itu bujer, mabok tiap malam dengan Muhammad dan teman-temannya. Maka kamu masuk Islam ikut Muhammad. Lah, syair itu dihafal oleh anak-anak kecil. Seperti sekarang kalau ada nyanyi kan apa semua ya? Apa semua ya nyanyi ya? Oh, ketahuan apa semua kan? Ojo dibanding kayak ketahuan kan? Aduh apa semua kan? Nah, waktu itu juga anak kecil hafal itu. Sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, ya Rasulullah, saya akan mencari si Ka'ab yang menghina kita. Kalau saya ketemu sembelih, saya sembelih, saya bunuh. Biasanya Rasulullah bilangnya biasanya sabar, jangan, biasanya. Kali ini enggak, kali ini. Ya wis, terserah awakmu lah. Maka sahabat mencari Ka'ab bin Zuhair. DPO. Daftar apa? Daftar pencarian orang. Ka'ab mendengar lagi dicari oleh sahabat Nabi dan kalau ketemu mau dibunuh, mendengar dia ketakutan. Datang ke Madinah subuh-subuh minta tolong pada Sayyidina Abu Bakar agar diantar ke menghadap Rasulullah, enggak mau. Minta tolong pada Sayyidina Utsman, gak mau, padahal dulunya kenal, dulunya teman. Sana aja sendiri. Menghadap Rasulullah, baru saja selesai ngimami subuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya dengar Anda dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Iya. Saya dengar sahabat-sahabat ente ini lagi mencarinya dan kalau ketemu mau nyembelih, mau membunuhnya. Iya, iya benar. Saya perintah itu malah, saya izinkan. Kalau dia kesini minta maaf, bagaimana? Ya saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, dipercaya nggak Islamnya? Saya percaya. Baru dibuka tutup mukanya, mukanya tutup dengan sorban merah tuh, sorbannya orang Wahabi itu loh. Buka, mengatakan, banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun ithroha lam yufda makbulu wa masu'adu godatal bani idrohalu illa awannu godidu tarfi makhulu. Terus innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syammul aranini abtalun labusuhum
min nasi Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idza nalat rimahuhum qauman wa laysu majazi'a idza nilu la yaqtanu illa fi nuhurihim wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Sungguh engkau Rasulullah orang mulia, orang hebat, orang agung yang sukses memisahkan antara hak dan batil bagaikan pedang made in India yang tajam. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani dan berakhlak mulia, dan mereka tidak akan takut dengan siapapun, tapi semuanya lillahi ta'ala, ikhlas hati, ikhlas lillahi ta'ala. Akhirnya Rasulullah, jangan muji-muji saya. Enggak tuh bid'ah. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak. Malah Rasulullah memberi hadiah. Hadiah apa? Selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis. Nah, bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya battoniyah. Kalau bergaris bahasa Arabnya burdah. Jadi Rasulullah ridho, senang mendengar kepujian itu. Yang tidak percaya, ayo dengan saya pergi ke Istanbul, Turki, masuk museum Topkapi, masih ada burdahnya Rasulullah yang dulu dihadiahkan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengarkan madaih pujian. Ayo dengan saya ke Turki, tiket untuk dewe. Paling tidak 40 juta bola-balik dengan belum hotelnya belum. Sana ada rambutnya Rasulullah, terumpahnya, sandalnya, ada pedangnya, ada mangkok bekas minumnya, ada pedangnya Sayyidina Ali. Hasil di museum Topkapi Istanbul, monggo, nek orang percaya, saksikan. Itu adalah bukti fakta bahwa memuji-muji Nabi Muhammad bukan bid'ah, tapi kenapa? Takririyah. Paham boten? Begitu pula haul. Haul ini setiap tahun sekali Kanjeng Nabi ziarah datang Gunung Uhud. Setahun sekali. Ziarah datang Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, syuhada Uhud, setahun sekali. Berarti haul. Lah orang nggak pernah baca sejarah ya. Orang baca sejarah. Cuma pesantren setengah bulan, langsung jenggotnya panjang, jidat ireng, gamis cekak, masya Allah. Itu sama dengan Dzul Khuwaisir. Kanjeng Nabi waktu itu di Ja'ronah. Baru saja menang perang melawan Hunain dan Taif. Dapat ribuan onta, ribuan sapi, ratusan ribuan kambing. Dibaginya di Ja'ronah. Baginya aneh. Yang senior, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdullah bin Auf, Amir bin Jarrah, gak dikasih. Satu ekor pun gak dikasih. Yang baru masuk Islam, Fathu Makkah baru berapa minggu yang lalu, walaupun orang kaya, Abu Sufyan 100 onta, Al-Bakhtari 50 onta, yang baru masuk Islam mu'alaf, puluhan onta, puluhan kambing, puluhan sapi. Ada yang protes dari belakang, namanya Dzul Khuwaisir. Siapa? Kalau mau ngecek Sahih Muslim, babuz zakah, kitabuz zakah, babul qismah, ada itu sampai 6 riwayat. Dzul Khuwaisir maju, i'dil ya Muhammad, bagi-bagi yang adil dong, bagi-bagi yang adil lah, kamu nggak adil ini. Rasulullah jawab, waihak, cilakalah kamu, ma'adala al-ardi minni, tidak ada orang yang lebih adil daripada saya di muka bumi ini. Yang saya lakukan ini adalah perintah Allah. Saya lakukan ini perintah Allah. Orang itu ngeluyur, pergi, Rasul mengatakan, satakhruju min di'di hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'an wa la yujawizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah lastu minhum wa laysu minna. Nanti umat Islam akan datang orang seperti ini nih. Seperti ini, apa? Baca Quran, hafal Quran, tapi tidak paham, tidak melewati tenggorokannya, hanya di bibir hafalan. La yatajawazu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka sejahat-jahatnya manusia, bahkan lebih jahat daripada binatang. Saya tidak termasuk mereka, mereka tidak termasuk saya. Kalau nggak percaya baca Sahih Muslim. Nah, orangnya seperti apa?
Dalam syarahnya Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi, syarahnya apa sifatnya? Kurus, tinggi, jenggotnya panjang, jidat hitam, gamisnya cingkrang. Masya Allah. Persis ya, persis ya, persis ya. Itulah namanya Dzul Khuwaisir. Nah, prediksi Rasulullah ini terbukti. Tahun 40 Hijriah, Sayyidina Ali, Khalifah, Amir Mukminin, mau sholat subuh, mau ngimami sholat subuh, dibunuh Sayyidina Ali. Yang bunuh siapa? Oh, pantesin semata ini kan bertato, kalungan, preman. Bukan. Yang bunuh Ali namanya Abdurrahman bin Muljim, qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran. Abdurrahman bin Muljam yang bunuh Sayyidina Ali tiap malam tahajud, tiap hari puasa, hafal Quran. Kenapa dia bunuh Ali? Ali kafir, kata dia. Ali kafir. Di mana kafirnya? Karena dia menjalankan hukum bukan hukum Allah, tapi musyawarah. Jadi kalau ada masalah musyawarah dengan sahabat-sahabat. Seperti kita DPR, MPR, seperti itu. Nah, waktu itu kalau ada masalah Sayyidina Ali musyawarah, berarti tidak menjalankan hukum Allah tapi hukum manusia. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Ali kafir, maka harus dibunuh. Sebenarnya yang mau dibunuh 3 orang. Sayyidina Ali, Muawiyah gubernur Syam, Amr bin As gubernur Mesir. Tapi yang 2 selamat. Kenapa? Entah sholatnya di rumah nggak keluar, atau sholat subuhnya agak kesiangan barangkali. Kalau Sayyidina Ali keluar mau sholat subuh jam 4 itu dibunuh. Maka hati-hati kalau sholat subuh keluar, hati-hati. Yang paling aman sudah. Hati-hati. Itu sejarah betul itu. Awal irhab, awal mula ada terorisme dalam Islam itu Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali. Pertama kali ada radikalisme dalam agama Islam. Alhamdulillah di Indonesia, alhamdulillah teroris semua ketangkep. Tapi masih ada jaringan Afghanistan, Filipina Selatan, Sulawesi Tengah, dan Bima. Itu jaringannya itu. Di Kediri ada ya? Ada Kediri ya? Ada ya? Terus Kediri ada ya? Kediri wonten kan? Cirebon ada. Namanya Syaifuddin dari Kuningan. Tegal ada Muhammad Ali. Pemalang ada Umar Patek. Batang ada Dul Matin. Lamongan, Masya Allah, Gus Amrozi, Gus Mukhlas, Gus Imron, Gus Ali Imron. Banten Imam Samudra, Masya Allah. Siapa lagi? Surabaya, Malang ada, Surabaya ada, Pasuruan ada, Solo banyak. Alhamdulillah semuanya, tidak satupun alumni pesantren, tidak satupun warga Nahdlatul Ulama. Karena di NU sudah punya prinsip, kita memahami Islam bahwa Islam membawa rahmatan lil alamin, tidak boleh membunuh orang seenaknya. Jangan membunuh, mencaci maki itu enggak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Coba Quran ini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Orang yang tidak menyembah Allah, jangan caci maki. Nyembah patung, nyembah batu, nyembah berhala, nyembah salib, jangan caci maki. Ya kita dakwah, ngajak tapi dengan halus, dengan ramah. Tidak boleh mengucap kata-kata kotor. Quran itu. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya ciptakan bagi setiap kelompok mempunyai kebanggaannya masing-masing. Sana bangga dengan agamanya, kita bangga dengan Islam kita. Sana bangga dengan budayanya, kita bangga dengan budaya kita. Sana bangga dengan kuliner, cara masak, cara berpakaian, cara lagu, bahasanya. Kita pun bangga dengan bahasa kita, budaya kita, peradaban kita. Paham boten? Jadi tidak boleh mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Quran itu surat Al-An'am nomor 100, ayat 108 kalau ingin tahu. Baik sekalian,
Maka mari kita pertahankan nilai-nilai pesantren yang berdiri sejak sebelum merdeka. Sejak sebelum merdeka. Belanda melarang sekolah pribumi supaya jangan pinter. Beda dengan Inggris. Kalau Inggris menjajah, rakyatnya dididik. Makanya merdeka pinter-pinter orangnya. Bahasa Inggris, Malaysia, Brunei, Singapura, Mesir. Tapi kalau Belanda, Prancis, Itali, pribumi jangan pinter, ojo pinter pribumi. Maka bapak saya tidak tahu satu pun bahasa Belanda. Makan itu bahasa Belandanya apa? Selamat pagi itu nggak ngerti udah. Tahun 1902, Belanda merubah politiknya. Pribumi boleh sekolah. Orang-orang yang nantinya akan jadi Muhammadiyah, belum ada Muhammadiyah, orang-orang akan nantinya akan jadi Muhammadiyah menerima sekolah. Orang-orang yang nantinya kiai-kiai, yang nantinya akan jadi NU, belum ada NU kan waktu itu, menolak sekolah, haram sekolah. Nulis dari kiri itu haram. Ayah saya nulis dari kiri haram. Pakai celana pendek walaupun laki-laki haram. Apalagi pakai celana haram, dasi haram. Saksi nikah nggak pakai kopiah nggak sah. Itu kiai-kiai dulu kayak itu dulu. Termasuk Kiai Mahrus barangkali. Ayah saya juga sama dengan Kiai Mahrus. Nah, apa artinya? Muhammadiyah berjasa besar. Ingat, Muhammadiyah berjasa besar menjaga Islamnya orang-orang Islam yang kerja di kantor-kantor Belanda. Orang Islam kerja di kantor Belanda, orang kota, Islamnya tetap bukan murtad, dijaga oleh Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah tidak ada tafaqquh fiddin. Paham betul? Lah NU atau kiai-kiai NU di pesantren-pesantren kampung-kampung, desa-desa tidak ngurusi Islamnya orang kota, tidak ngurus Islamnya orang kota. Tapi di pesantren itulah lihat tafaqquh fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Tafsir, hadis, ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fiqh, fikih, tarikh, ilmu kalam ditafaqquh, didalami, dipelajari dengan mendalam. Itu pesantren. Maka di pesantren kiai-kiai luar biasa. Munas NU 2 hari bisa menjawab pertanyaan 15 pertanyaan. 2 hari. Ya Allah, coba. Selain NU cari, selain NU nggak akan bisa itu. Pertanyaannya masyarakat 15 pertanyaan dijawab 2 hari. Apa hukumnya cloning? Apa hukumnya Jumatan di kantor? Apa hukumnya bunga bank? Apa hukumnya keluarga berencana? Dan seterusnya. 2 hari beres 15 pertanyaan. Di luar NU potong telinga saya kalau bisa jawab 15 pertanyaan hanya 2 hari. Paham betul? Karena itu kita bangga dengan pesantren, bangga dengan Nahdlatul Ulama, bangga Ahli Sunnah wal Jamaah. Insyaallah ala barakatillah semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini semua kita mendapatkan maghfirah, rahmah turun dari Allah kepada kita semua karena kita datang ke sini tanpa diperintah, tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Nggih lillahi ta'ala tabarrukan wa tafaulan bil marhum wal maghfur lahum wal maghfur lahum Mbah Jazuli dan almarhumin dari dzurriyyah Hadir Ma'had Al-Falah Ploso. Allahumma warhamhum wa'afi anhum waj'al jannata ma'ahum. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Iftah abwabis sama'ik darwahim. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.